Fakta manusia jalan perwalian. Bab 5 Jalan Perwalian. Perhatian, bukan untuk menjadi wali, penunjuk jalan menyucikan dirinya, dalam persiapan untuk kembali, buat persediaan setelah kematian. Awas, semua deskripsi yang dibuat di sini didasarkan pada pengalaman saya sendiri yang kemudian ditegaskan kembali oleh para guru fakta dan makrifat yang telah saya temui sebelumnya. Terima kasih. Penulis. Seperti yang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, tugas manusia adalah untuk menanggung rahasia Allah dan mengembalikan rahasia dalam keadaan bersih dan murni seperti ketika awalnya diberikan. Setelah dilahirkan ke dunia, manusia kehilangan masa kecilnya karena pubertas, menjadi dewasa dalam menghadapi pancaroba kehidupan sehari-harinya di dunia maya ini sampai kematiannya. Jadi sejak saat itu, manusia harus memahami tanggung jawabnya, sumpah janjinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang manusia yang dilahirkan adalah murni, bersih dengan Allah, tetapi berubah kotor dan berhijab dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala terputus, sehingga hubungan batin rahasia Tuhannya dengan satu diri terputus. Situasi seperti itu dapat diibaratkan sebagai tubuh di dalam gua yang tertutup, gelap dan tidak memiliki sinar serta tidak ada jalan keluar dari gua. Hidupnya terpaku, gelisah, menderita dan sebagainya hingga mampu kembali mengeksplorasi jalan keluar dari gua. Seperti halnya hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia membutuhkan sinar hidrasi untuk melepaskan dirinya dari tabir kegelapan. Untuk terhubung kembali dengan pemilik diri. Perlu ditekankan bahwa hubungan antara diri rahasia dan pemilik diri harus dapat terhubung tanpa terputus dengan pemilik diri dalam hidupnya selama 24 jam setiap hari dan setiap saat. Jika diri yang kasar dapat disegarkan menjadi gemuk dan sehat dengan memberi makan hidangan lezat, nasi biryani, ikan percik, atau kari-kari, maka begitu juga rohani, membutuhkan makanan yang dapat menyebabkannya menjadi segar bersih. Makanan yang dimaksud adalah zikir. Dengan makanan zikirlah maka tujuan memiliki hubungan dengan diri sendiri tercapai pada saat nafas masih panjang, tubuh dan jiwa belum berpisah. Dengan demikian, jika tubuh manusia membutuhkan minuman dan makanan untuk mencapai tujuan yang sehat, riang dan bahagia, maka tubuh spiritual kita juga tidak luput dari sifat alami makan dan makanannya tidak lain adalah zikrillah. Dengan demikian, makanan zikir ini harus disiapkan oleh kita sehingga tubuh spiritual kita akan sehat, segar, murni seimbang dengan kesehatan tubuh kita yang kasar. Sebagian besar dari kita hanya merawat tubuh kasar ini dengan rapi, kebersihan diurus, makan minuman dalam tahanan, pakaian diurus, singkatnya semuanya terawat dengan baik. Tetapi jarang salah satu dari kita mengurus diri yang lain, spiritual. Meninggalkan tubuh spiritual yang tersiksa meluncur tipis dan menyebabkan jiwanya, matanya, pendengarannya terhalang rapi oleh jilbab-jilbab tebal dan memutuskan hubungannya dengan pemilik diri. Sebagai akibat dari hilangnya hubungan manusia dengan Tuhannya, ada sifat-sifat keji dalam diri manusia yang menjauhkan diri dari pemilik dirinya sementara juga temperamen syariat dan fakta bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kehilangan perasaannya, kehilangan penilaiannya, kehilangan pikiran baiknya dan juga kehilangan akal sehatnya menyebabkan benih-benih iman dalam dirinya menjadi bakot dan mati karena cestnut. Setiap kali benih imannya mati, maka manusia akan tersesat dan melupakan tugas utamanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia menjadi bangkai bernyawa atau taipan manusia. Menyadari hal ini manusia harus kembali ke jalan Tuhannya dan mengenal Tuhannya yang adalah Tuhan dari pemilik diri. Sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Yesawe, bahwa awal kehidupan adalah mengenal Allah. Karena Allah Ta'ala yang memiliki sifat itu tidak dapat dikenali oleh indera, maka diberikan cara untuk mengenalinya dengan mengetahui rahasianya sendiri. Barang siapa yang mengenal dirinya, kenalilah Tuhannya. Dalam konteks pengorganisasian langkah-langkah identifikasi diri, berikut beberapa jalan yang sudah dieksplorasi dan ditentukan, yaitu jalur kota, jalur fakta dan jalur makrifat. Jalan-jalan ini adalah jalan-jalan yang telah dijelajahi dan dilalui oleh para rasul, para nabi, aulia-aulia, arifin billah, siddiqin, salehin dan penjaga Allah Raja. Mereka yang ingin menempuh jalan ini harus membersihkan diri, hati, jiwa mereka untuk menghilangkan dari kecurigaan, waham, iri hati yang berbahaya, syirik dan tindakan lain yang dibenci oleh syariat dan fakta Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mereka harus mendapatkan pelatihan untuk membersihkan diri dan jiwa mereka melalui seorang guru hakiki dan makrifat dan mursyid, yang dapat memberikan bimbingan dan bimbingan sesuai pengalamannya untuk mengarah pada martabat hakiki dan makrifat. Seseorang harus menemukan seorang guru mursyid, yang memiliki karakteristik seperti yang dijelaskan dalam bab 6. Setelah menemukan guru-guru yang mursyid, mereka harus mengajar dengan guru yang ditemuinya dan meminta izin kepada guru untuk menghubungkan saluran jalan hakiki dan makrifat, sehingga mereka harus belajar dengan guru. Setiap kali dihubungkan dengan tarikat, faktanya, makrifat, maka tentu saja, guru akan memerintahkannya untuk melakukan sesuatu seperti disuruh melakukan zikir tertentu atau seperti yang diatur oleh guru atas kebijaksanaannya sendiri setelah melihat kemampuan murid-muridnya. Dengan demikian, diperbolehkan untuk melatih siswa dengan tips yang diberikan oleh guru dari satu tahap ke tahap lain, dari satu zikir ke zikir lainnya, dari satu doa ke doa lainnya, seperti yang diarahkan oleh gurunya. Sebagaimana dinyatakan oleh Nabi S.A.W. Barang siapa mengamalkan apa yang diketahuinya, Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya. Memulai kondisi siswa yang ingin mempelajari pengetahuan tentang fakta ilahi, harus memiliki hati yang kuat dan mengikuti 4 kondisi terpenting, berani, tulus, pikirannya tajam, akal sehat waras. Agar seseorang memiliki sifat ini, maka ia dapat mempelajari pengetahuan tentang fakta dan makrifat. Adapun kondisi seseorang yang ingin mencari ilmu, biarkan mereka tahu dan mengikuti kondisi ilmu seperti di bawah ini, sehingga dapat diberkati di dunia ini dan akhirat. Jangan melanggar hukum guru dan cucu-cucunya sampai 7 anak. Harus mematuhi perintah guru. Biarkan seorang murid selalu melayani gurunya. Berikan sedekah kepada gurunya hanya yang tulus. Kunjungi kediaman gurunya setidaknya pada 2 hari raya setiap tahun. Mencium tangan gurunya sambil berjabat tangan dengan gurunya. Selalu merendahkan dirinya kepada gurunya. Dalam mengejar pengetahuan fakta dan makrifat ada 4 hal yang tidak boleh dimainkan, apakah bercanda secara langsung atau tidak sengaja, dan itu adalah tabu besar dalam mengklaim ilmu hakiki dan makrifat. Tidak mematuhi gurunya. Jangan percaya pada sesuatu yang supranatural yang berhubungan dengan pengetahuannya. Tidak percaya, waspada atau putus asa akan kebenaran pengetahuannya. Tidak menyadari ilmunya yang tidak memiliki keteguhan keyakinan akan berkah, keajaiban Raja Ilmu. Adapun di antara kondisi siswa dengan mahasiswa. Jangan iri satu sama lain. Selalu berlatih dan mempelajari ilmunya di antara para siswa. Jangan melanggar dan berkelahi di antara para siswa. Selalu tolong saling membantu. Dibolehkan untuk menganggap bahwa sesama siswa adalah saudara laki-laki dan perempuan. Selalu berikan memori ke default. Membela gurunya dan teman-teman kuliahnya. Pada tahap awal menerima pengetahuan hakiki dan makrifat dan siswa harus berlatih tips yang diberikan oleh guru. Kemudian siswa akan mendapatkan nur dalam bentuk mimpi dalam tidurnya. Mimpi-mimpi ini adalah bagian dari ilmu gaib Anda melalui presenter laduni dan setiap kali ini diperoleh oleh siswa, maka itu harus diingat dengan baik dalam semua aspek peristiwa yang ditunjukkan dalam mimpinya. Misalnya, keadaan tempat di mana jumlah orang berada, bentuk penampilan orang dalam mimpi dan sebagainya yang digambarkan dari dalam mimpi. Dan kemudian siswa harus membuat catatan pengingat untuk disajikan kepada pengetahuan gurunya agar memiliki administrasi penafsiran makna dan akhir mimpi dalam konteks pengetahuan hakiki dan makrifat. Siswa ini harus terus bertekun dalam mempraktikkan tips gurunya dan perlu diingatkan di sini, bahwa setiap kali seorang siswa menerima satu nur tidak pernah mendapatkan interpretasi mimpi dari orang lain, kecuali guru hanya karena ketika ditanya kepada orang lain, maka penafsiran makna mimpi akan dibelokkan dari makna dan akhir kejatuhan benar-benar jatuh. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa orang yang bersangkutan tidak menjadi batang penghubung pull-in dengan murid yang bersangkutan. Setelah siswa berhasil mengikuti tips dari guru mereka dan mengikis semua kualitas masmumah yang ada dalam dirinya, siswa, selama pelatihan gurunya, akan menerima cara lain untuk menyajikan pengetahuan supranatural, yaitu menerima tajalli dari Tuhannya. Dengan diterimanya tajalli, siswa harus terus berusaha untuk meningkatkan kinerja kemurniannya sampai ada perasaan zauq yang membentuk kelezatan besar selama tips gurunya.
Dari sini akan timbul perasaan kasih sayang kepada Tuhannya, keteguhan tauhid terhadap Tuhannya dan sifat-sifat lain yang berbeda dari kualitas-kualitas sebelumnya. Pada tingkat zouk, atau rasa dengan Tuhannya, dapat diasumsikan bahwa murid telah mencapai martabat nafsu lawamah, atau pada martabat nafsu malhamah. Perasaan pada tahap ini sering dikendalikan oleh semacam perasaan batin yang mencegah murid melakukan sesuatu yang melanggar petunjuk gurunya, atau melakukan sesuatu yang dapat mengembalikan kotoran kepadanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk peringatan ini bisa disebut peringatan lawamah. Memang, bentuk peringatan seperti itu berasal dari hati kecilnya sendiri dan harus dipatuhi oleh murid yang bersangkutan. Di masa zouk inilah terbuka yang belum pernah dia alami dan rasakan, yaitu mendengar suara-suara gaib yang mengajari mereka pengetahuan melalui telinga batin mereka, dan memang keuntungan seperti itu disebut penerimaan Tuhan. Jadi upayakanlah seorang siswa melalui petunjuk gurunya dengan mengamalkannya dengan giat, tekun dan tabah sampai mereka berhasil mendapatkan hati nurani, kalbi, yaitu setelah gumpalan darah di ujung hati dihancurkan sedikit demi sedikit dan memancarkan nur di hatinya, dan memang nur itu dinamai. Setelah berhasil mendapatkan hati nurani, kalbi, siswa yang menjalani pelatihan fakta dan makrifat akan diberkati dengan mata yang dapat melihat dan menembus 7 peta langit bumi 7 petala, mata disebut mata basir. Memang, melalui mata basir dan telinga bagian dalam seorang siswa akan dapat menerima pengetahuan dan guru supranatural yang mengajarkan pengetahuan tentang yang benar dan makrifat melalui cabang lain dari cara penyampaian laduni, sirusir. Perilaku siswa pada tahap ini sudah mulai membentuk jiwanya yang tenang, lapang, tidak ada lagi perasaan gelisah dalam hidupnya, sementara hatinya terus bersama Allah setiap saat dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, Al-Fajr 27:30. Hai kamu yang berhawa nafsu, kembalilah ke pangkuan Tuhanmu dengan rasa lapang dan senang, dan jadilah hambaku dan tinggallah di surga. Pada tahap ini, siswa ini dapat dianggap telah mencapai makam wali kecil yang berada di atas martabat nafsu mutmainah dan surga dijamin oleh Allah di akhirat. Pada martabat inilah mereka dapat mengeksplorasi pendengaran dan penglihatan mereka melalui telinga batin dan mata basir mereka ke alam barzah, kuburan. Mereka sudah bisa melihat bagaimana alam barzah. Mereka dapat melihat dan mendengar dengan mata kepala sendiri bagaimana takdir mencintai kesedihan seseorang yang telah berada di alam barzah, dan mereka juga diberi kesempatan untuk menjelajah ke alam lain. Oleh karena itu, ketika sampai pada martabat ini, seorang siswa tidak boleh berhenti berlatih dan berlatih sesuai dengan arahan gurunya. Ia bekerja lebih kuat dan lebih gigih untuk mencapai martabat yang tinggi. Ia harus berusaha untuk membersihkan dirinya dengan cara yang lebih luhur. Hatinya sering fana bersama Allah. Zikir pada saat ini telah melekat pada hatinya setiap saat dan tidak ada pemisahan dari melihat rahasianya dan dapat mematahkan batinnya dari muka dengan muka ke wajah tertinggi pada martabat 9. Bagi mereka yang telah berhasil mendapatkan wajah mereka, ini akan memiliki kesempatan untuk menjelajahi dunia lebih jauh. Mereka dapat menjelajahi 7 peta langit, 7 peta bumi. Mereka bepergian sambil berkunjung dengan senang hati, kelezatan dan kenangan yang tidak mungkin dibayangkan dalam bahasa ini, hanya dapat dirasakan oleh mereka yang mengalaminya sendiri dan sejauh martabatnya. Jiwa mereka pada masa ini seringkali fana bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwanya tidak pernah berpisah dalam ingatannya kepada Allah SWT. Pada saat ini hatinya mulai bersih, murni dan luhur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam situasi fana ini, seorang siswa sering cadel dari mulut fi'il yang menyebabkan fitnah terhadap syariat. Misalnya, itu berasal dari mulutnya mengatakan bahwa saya makan meja dengan Tuhan saya, atau mengangkat tangannya kepada orang-orang, ini adalah tangan Tuhan. Kadang-kadang keluar dari lidahnya dengan fasih dan keras dengan kata-kata, akulah Tuhan yang benar. Dan lain-lain yang membingungkan syariah. Situasi ini muncul karena kekacauan fana yang kuat yang bergelombang dalam lamunan cinta untuk dirinya yang rahasia. Pada saat murid berada dalam situasi ini, sudah seharusnya diberi perhatian khusus dari gurunya agar tidak menimbulkan fitnah dari umat syariat yang dapat membahayakan keselamatannya sendiri. Ketika seorang siswa telah mencapai tingkat ini, maka dapat diasumsikan bahwa siswa telah mencapai martabat wali besar, wali akbar, pada tingkat radiah atau murdiah. Hanya tingkat ini yang akan menerima tamu para rasul, para nabi,
aulians dan guardians Allah yang datang mengunjungi mereka dan mengajarinya pengetahuan yang lebih dalam dan memberinya kesempatan untuk menjelajahi dunia lebih jauh termasuk surga, neraka, Arash dan Kurension of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penerimaan tamu-tamu tersebut disebut oleh para anggota tasawuf secara menerima laduni di tingkat tawasul. Jiwa murid yang bersangkutan yang telah berhasil menerima tawasul tenang dan hatinya tetap bersama Tuhannya setiap saat dan berbalik melawan dirinya ke makam fana bakabilah dan duduk dalam kelezatan bersama Allah SWT setelah menerima tawasul, maka seorang siswa harus berusaha untuk menjangkau yang lain dari martabat kamil men pada martabat nafsu atau nafsu kamaliyah. Dimanapun martabat ini tercapai, murid akan menjadi manusia tertinggi di sisi Tuhan dan dipandang mulia oleh setiap makhluk di hadapan dunia maya ini. Mahasiswa ini akan hidup seperti orang banyak, berbisnis, bertani, berpolitik dan sebagainya sehingga sulit bagi masyarakat untuk mengambil posisi ilmu dan martabatnya di sisi Allah SWT. Singkatnya, hidup mereka seperti orang biasa, dicirikan sebagai temperamen yang bodoh, termasyur dan lainnya yang sulit dimiliki manusia biasa tentang kesalahan mereka. Tinggi badannya, berkahnya dan sebagainya. Dalam keadaan di mana hidupnya terus bergaul di masyarakat pancaroba, hatinya tidak pernah melupakan Tuhan bahkan untuk sesaat. Kenangan dan keabadiannya tidak pernah kaku, lesu, tetapi ia tetap berada di kalbinya setiap saat selama masa hidupnya. Inilah martabat tertinggi yang dapat digali manusia dalam mempersaudarakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengenal dirinya dengan arti kata yang sebenarnya. Dia adalah orang yang tetap bersama Allah di dunia ini dan akhirat, dan di akhirat mereka akan ditempatkan bersama para rasul, aulia, para nabi, dalam pengabdian tertinggi. Sebagaimana Allah berfirman, An-Nisa 69. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka akan bersama para nabi, siddiqin, sudas, dan orang-orang saleh, dan mereka adalah teman terbaik mereka. Sayugya diperingatkan bahwa mulai dari saat pencapaian seorang siswa dalam martabat wali kecil yang berada di atas nafsu mutmainah, maka ada kualitas agung yang dimiliki oleh seorang wali yaitu berkah, suci, mulut asin dan atribut lainnya yang tidak dapat dikuasai oleh manusia biasa. Singkatnya apa yang dilahirkan oleh temperamennya adalah yang dapat dianggap barang yang diminta, wills, hal-hal begitu. Sedangkan pada tingkat pencapaian martabat agung wali, yaitu nafsu radiah atau mardiyah atau kamaliyah, terdapat sifat-sifat kesaktian atasnya. Di sini semua perilaku yang dipublikasikan darinya masih akan secara spontan dihina oleh Dewa Ta'ala. Dalam hak tertinggi ini, tasawuf menggambarkan perilaku semacam ini sebagai kun fayakun, yang berarti kata-kata. Pada martabat ini mereka memiliki tingkat sihir yang sangat tinggi. Oleh karena itu, wahai putra Eucuku, tuntutlah jalan perwalian ini, semoga kita semua tercemar di dunia ini dan akhirat.